Tapi juga kemarin kan banyak yang nuding Pak Ustadz pajak-pajak. Tapi ada nih postingan ini nih, Pak Ustadz soulmate yang taat pajak. Ada. Oh, ada yang positif juga Ada, kita lihat nih. Iya, Pak Ustadz. Ya, kita doain lah Pak Ustadz. Yang pasti juga aku percaya kalau Pak Ustadz mah orang baik. Pasti kalau orang baik juga taat bayar pajak. Apalagi warga negara yang baik ya Pak Ustadz ya. Iya. Tuh, lihat postingannya. Indonesia, rakyat itu kita bergantung banyak dari pajak. Sehingga kita senang udah diberikan keleluasaan hidup di negeri ini, keamanan, semua berjalan baik. Kalau tidak ada sumber pendanaan bagi itu semua, bagaimana negara ini bisa berlangsung? Maka diantaranya pajak dan kesadaran kita membayar pajak itu membuat negara ini akan terus dan tetap berlangsung eksistensinya. Iya. Memang ini tampaknya juga kan kemarin lagi heboh apa sih bisnis hiburan naik pajaknya dinaikkan. Jadi tampaknya memang kayaknya negara itu lagi butuh dana banyak. Ya mudah-mudahan kita semua support untuk pembangunan bangsa ya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong April, maaf ya Bu April, ada sebuah tayangan ketika Ustadz Sulaiman menceritakan tentang kekayaan Bunda April itu kayak kaget. Kita lihat dulu tayangannya. Kita lihat dulu. Nah, katanya di situ tuh komentar netizen di vlognya Atta Halilintar, wajahnya April tuh Kayak ketar-ketir. kayak kata netizen. Kayak kurang nyaman ketika pamer. Jadi begini, jadi gini, aku tuh tahu tentang Atta. Saat itu Ustadz pernah bawain buku Gen Halilintar. Ini ada satu keluarga, 11 anaknya tapi nggak pakai neni dan anaknya tuh semua hafiz Quran. Yang ada di benak aku adalah aku tuh kagum banget gitu sama keluarganya. Apalagi sekarang Atta jadi anak yang sukses, terus udah gitu juga punya istri, punya anak tetap dengan sukses dengan keluarganya. Nah aku tuh saat ketemu karena ngefans, karena kagum, jadi bengong sambil Masya Allah kok bisa ya, jadi bukan lagi panik ketar-ketirnya, lagi mikir Terpesona. gimana caranya nih Allah membuat keluarga ini mampu jadi anaknya tahfiz, itu sudah gitu anaknya sukses juga gitu kan, anak aku lagi semua pengen juga dong sukses. Iya. Itu netizen mah ada aja orang ekspresi begini dibilang begitu. Orang ekspresi begitu dibilang kayak aku begini, aku ngeliatin perempuan padahal aku kagum dibilang aku playboy. Aku capek juga deh Pak Ustadz. Padahal aku apa sih gitu Aku ada di sisimu, Pi. Aku ada di sisimu. Maaf nih, aduh capek ya netizen. Oke, tapi ini kemarin ada kontroversi juga ketika ada sebuah artikel kan Bu April ngomong gini katanya Muslim harus kaya raya. April Jasmine menggebu-gebu tuh. Nah, menurut Abah begitu juga nggak? Ya bener, Iya. karena kan boleh setiap orang untuk menjadi orang kaya kan memang boleh. Kan kita juga boleh dianjurkan untuk bekerja untuk kaya, boleh kan? Tuh, jadi gini, itu saat lagi ada home sharing. Jadi beberapa agensi di Indonesia memang sedang ada di rumah lah. Aku membakar semangat, aku harus memberikan semangat bahwa setiap muslim harus kaya. Tapi kan kaya tuh bukan berarti berapa uang yang kita miliki. Misal kata ya, ada orang yang merasa kaya punya uang 1 juta. Kata orang yang punya 100 juta, itu biasa aja sih gitu. Tapi di sini tuh kaya tuh berarti secara mindsetnya gitu. Bagaimana mindsetnya dia, aku tuh kaya karena aku selalu bersyukur dengan apa yang ada dan aku bangga dengan usahaku dan aku terus berusaha lagi untuk menambah talenta, menambah uang, menambah segala-galanya untuk menaikkan derajat keluarga gitu. Jadi itu yang motivasikan setiap perempuan itu daripada curhat di handphone atau lain sebagainya, mendingan jualan ya kan? Benar. Di Indonesia cakep. Setuju. Karena kalau ada harta, makin banyak kesempatan untuk berbagi juga gitu ya. Kaya kan bisa kaya harta, kaya hati, kaya pikiran, kaya manfaat. Begitu kan Pak Ustadz ya? Iya. Tapi aku mau nanya Pak Ustadz sama Kak Lu April. siapa sih nanya-nanya? Belum nanya. Aku mau nanya Pak April sama Pak Ustadz, capek nggak sih dikomerin sama netizen-netizen yang Komentarin. komentarin sama netizen-netizen. Capek nggak kira-kira? Yang capek itu yang komen atau kalau kita kan cuma baca. Iya sih, juga sih. Intinya sih, Siapa yang tulis? ya mindset Tulis itu kadang pakai perasaan, kalau perasaannya sambil emosi, perasaannya ingin mencaci maki, itu pasti berapa urat saraf yang tegang, berapa urat leher yang harus naik saat ngetik. Iya. Tahu-tahu kita cuma baca, ketawa, kita bilang ini kenapa ya, ada apa ya dengan orang-orang ini ya.
apa sedang apa, bagaimana. Iya. Kayaknya kalau lagi bahagia nggak gini deh. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih bahagia nih orang itu doang. Nah. Doa kita. Itu makanya kita semua harus ikut belajar bahwa ikut bahagia dan juga termotivasi ketika melihat orang-orang sukses. Iya. Betul ya? Tidak Harus sebaliknya selalu jadinya kok gini kayak sirik tanda tamampu jadinya gitu. Iya, karena orang yang iri kan orang yang selalu melihat suksesnya orang dia iri. Iya. Tuh, ya udah Pak Ustadz Udah. kita doain lah. Berkah. Berkah terus buat Pak Ustadz. Kapan-kapan nanti saya main ya ke rumahnya, kita ketemu ya Pak Ustadz ya. Dadah. Assalamualaikum. Makasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Teh Jasmine ya. Udah gini aja kalau ada orang yang ngelihat berharta ya udah ikut bahagia aja. Ya udah sih, nggak usah pakai Doakan dan komen. juga berdoa kita semua bisa sesukses beliau. Nah, begitu. Gitu ya. Dan Iya. sukses bahagia itu bukan dari harta saja. Iya kayak misalnya contoh, kita misalnya alhamdulillah kita sukses, ketipu, kita juga doain dia supaya kamu juga sukses juga. Ya Tapi kan, aku contoh. bahagia. Aku bahagia. Ketipu bahagia, nah ini yang tidak boleh dicontoh, ini orang ketipu bahagia. Oh, bahagia membuat yang penipunya itu berharta. Enggak, suatu saat juga akan Oke, kebuka. gitu. Oh, bagus. Ya udah. Iya. Pokoknya kita Di depan TV bagus beda sama di belakang kalau cerita. ngomongin mulu ya. Udah gitu, jadi hidup udah santai aja. Iya, santai. Otak tegang karena berpikir sehari-hari. Saraf tegang karena bekerja sehari-hari. Santai.